Gue mau komentar sedikit ya soal polemik antara Trans 7 sama pesantren di Jawa Timur. Kita semua pasti udah denger lah ya awal mula kasusnya ini gimana. Salah satu program di Trans 7 itu mengulas budaya pesantren yang sangat kental dengan praktik-praktik feodalisme. Menurut versi si Trans 7 ini, ada santri yang ngesot di depan kiainya, ada santri yang ngasih uang atau hadiah untuk kiainya, ada santri yang sukarela disuruh jadi pekerja dan macam-macam lah. Reportase itu dibalut dengan nada sentimen yang cukup negatif sehingga menimbulkan kesan buruk bagi pesantren. Walaupun mungkin yang mereka lakukan sebenarnya ya hanya melaporkan atau mendeskripsikan fenomena yang ada aja gitu loh. Tanpa adanya reportase itu pun kita sudah sering melihat di medsos tradisi santri yang ngesot atau santri yang mengharapkan air celupan kiainya dan sebagainya. Jadi kalau kata gue ini emang perdebatan dua sudut pandang atau worldview yang gak akan ada ujungnya. Bagi santri di pesantren-pesantren di Jawa itu, praktik penghambaan yang mereka lakukan kepada kiai itu adalah bagian dari tradisi mereka. Jadi ini sudah percampuran antara tradisi dengan agama. Gue gak bisa bilang praktik penghambaan itu sebagai ajaran Islam, karena buktinya ada banyak pesantren lain di luar Pulau Jawa, pesantren yang berafiliasi dengan kelompok Salafi atau Muhammadiyah, atau pesantren yang bercorak modern itu nggak ada praktik penghambaan yang sampai santrinya itu ngesot begitu di depan kiai. Bukan berarti mereka nggak menghormati ulama atau guru mereka, cuman caranya ya lebih sederhana. Sebatas katakanlah salim biasa aja gitu loh, nggak sampai yang nunduk-nunduk apalagi ngesot. Tapi bagi santri di pesantren tertentu itu sudah semacam menjadi keyakinan, worldview, doktrin bahwa kalau mau menghormati ulama atau kiai ya caranya harus begini. Dan itu tertanam dalam benak mereka dan gak semudah itu mengubahnya. Kita sebagai orang luar akan melihat itu aneh, tapi buat mereka itu kebiasaan atau mungkin malah kewajiban. Jadi ini akan menjadi perdebatan antara dua sudut pandang yang gak akan ada ujungnya. Pada akhirnya ini tergantung narasi siapa yang lebih kuat atau power siapa yang lebih kuat untuk bisa menekan kelompok yang berseberangan. Jadi ujung-ujungnya nggak ada yang salah ataupun yang benar, karena mau dikasih fakta, rujukan, atau argumen seperti apapun, kalau emang udah terkait worldview atau sudut pandang yang sudah mengakar kuat, udah mental aja itu semua. Nah perdebatan ini tuh nggak akan ada ujungnya, karena pasti bakal saling balas dengan argumen yang mereka yakini masing-masing. Sesuatu yang secara mendasar itu sudah bertolak belakang, sampai kapanpun hanya akan menjadi debat kusir dan tidak akan ada titik temunya. Karena di sana nggak lagi cuma pertarungan ide yang terjadi, tapi sudah mengarah pada pertarungan ego.